Fenomena kedua yang mau saya cerita adalah bahwa belakangan ini investor Indonesia banyak merasa diuntungkan karena melihat ada banyak perusahaan-perusahaan yang sahamnya tuh naiknya tajam sekali. Jangankan dalam 1 tahun ini, tapi dalam 5 bulan ini saja, ada naiknya mulai dari 10% sampai dengan di atas 2000% atau 20 kali. Jadi bayangkan kalau kita itu beli saham seharga 200 perak, kalau naiknya itu 50% menjadi 300 perak. Kalau kita masukin uang kita 1 juta rupiah, dalam 3 bulan uang kita menjadi 1,5 juta rupiah. Tapi kalau naiknya itu 20 kali, kalau kita masuk uang kita 1 juta rupiah, uang kita langsung berkembang menjadi 20 juta rupiah. Fantastis sekali, luar biasa. Saya sebagai mantan banker, kalau saya boleh menyimak sektor perbankan, luar biasa juga. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali perusahaan TBK itu adalah bank. Hampir semua bank besar di Indonesia adalah TBK, mulai dari BCA, termasuk Mandiri, BRI, BNI, Seminiaga, dan seterusnya. BCA bahkan ya kita patut banggakan dengan kapitalisasi pasar sebesar kurang lebih 750 triliun rupiah. BCA ini adalah bank yang paling bernilai di ASEAN, mengalahkan bank-bank seperti DBS Bank di Singapura atau Maybank di Malaysia atau Bangkok Bank di Thailand. BCA ini is the most valuable bank di ASEAN, patut kita banggakan kerana sangat diminati oleh investor baik dalam maupun luar negeri. Sekarang ini kalau kita menyimak bank-bank kecil yang amat luar biasa. Bank-bank kecil ini dalam arti kata bank tu masih bank buku 2 ya, di mana dia punya modal itu di bawah 5 triliun. Kalau bank-bank besar seperti BCA, Mandiri dan lainnya itu adalah bank buku 4, di mana modalnya itu sudah di atas 30 triliun. Bank-bank kecil dari periode Januari sampai April, banyak di antara mereka kalau kita perhatikan secara seksama, sahamnya itu naik. Ada yang naiknya itu 20%, ada yang naiknya itu 2000%, 20 kali. Luar biasa. Tentu kita bertanya ya, kenapa tuh saham itu bisa naik? The number one answer adalah prospek. Investor beli karena prospek. Nah, kenapa prospeknya itu bagus? Itu didasarkan oleh beberapa hal. Pertama ya, kalau kita mau tanya kenapa saham itu bisa naik, maka ada beberapa hal yang perlu kita menyimak. Pertama, bagaimana kinerjanya? Kalau kinerjanya itu bagus, harga saham itu bisa naik. Nomor dua adalah bagaimana dia punya rencana ke depan. Misalnya ada bank mau tahu-tahu mau jadi bank digital, langsung sahamnya itu naik. Yang ketiga, bagaimana owner dan manajemennya itu punya pengaruh. Kalau kita itu dengar perusahaan ini dimiliki oleh owner yang handal, manajemen yang handal, owner yang dikenal dengan tangan dingin, apa yang dia pegang berhasil, ya dengan sendirinya itu memberikan premi terhadap sahamnya itu sendiri. Kemudian juga di mana industri dia berada. Sebenarnya kita ketahui sekarang ini banyak investor suka industri yang digital atau misalnya yang berkaitan dengan misalnya education atau dengan kesehatan atau dengan logistik atau food and beverage, minuman makanan. Ini semuanya harusnya jalan dengan makin besarnya middle class dari suatu pasar atau makin naiknya itu GDP dari suatu ekonomi, sektor-sektor ini akan naik. Pada saat yang sama, ada juga sektor-sektor yang terpuruk sehingga sahamnya akan jatuh. Apa itu? Misalnya industri penerbangan, sektor penerbangan, atau misalnya perhotelan ya, sektor wisata itu semuanya pada anjlok. Jadi perusahaan-perusahaan TBK yang bergerak di sektor wisata misalnya pasti sahamnya turun karena kondisinya. Dan juga satu lagi faktor lain yang menentukan harga sahamnya itu naik atau turun adalah negara di mana perusahaan itu berada. Jika negara itu mempunyai kondisi makroekonomi dan politik yang stabil, pada dasarnya itu salah satu elemen yang bisa membuat semua perusahaan-perusahaan TBK yang ada di negara itu mempunyai prospek yang lebih baik. Nah, ini baru satu cerita besar mengapa saham itu naik. Tapi pada intinya
Akhirnya semuanya harus masuk bicara mengenai fundamental. Nah, ini bisa kita bahas nanti di bagian ketiga.